kali ini saya akan membahas tentang fikih jinayah. Nah, fikih jinayah ini merupakan salah satu cabang dalam ilmu fikih yang membahas hukum-hukum pidana dalam Islam. Mencakup berbagai bentuk tindak kejahatan dan pelanggaran seperti pembunuhan, pencurian, perzinahan, dan juga perbuatan yang merugikan lainnya. Serta sanksi yang ditetapkan untuk pelakunya. Nah, kedudukan fikih jinayah sangat penting karena bertujuan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat serta menegakkan keadilan berdasarkan syariat. Nah, diberlakukan hukum Islam ini termasuk hukum pidana memiliki tujuan utama untuk mewujudkan kemaslahatan umat, melindungi lima kebutuhan dasar manusia atau maqasid syariah, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nah, dengan penerapan hukum Islam yang adil, diharapkan tercipta masyarakat yang harmonis, bermoral, dan juga tunduk pada aturan ilahi. Selanjutnya, sumber hukum fikih jinayah. Sumber hukum fikih jinayah berasal dari beberapa dasar utama dalam ajaran Islam yang menjadi pedoman dalam menetapkan hukum pidana Islam. Sumber pertama dan utama adalah Al-Quran yang memuat ketentuan pokok mengenai jenis-jenis kejahatan dan hukuman yang ditetapkan Allah seperti kisos, hudud, dan diyat. Nah, sumber kedua adalah sunnah Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan dan merinci ayat-ayat Al-Quran serta memberikan contoh penerapan hukum pidana dalam praktik kehidupan nyata. Selanjutnya, ijma atau kesepakatan para ulama. Ijma ini juga menjadi sumber hukum ketika terdapat kasus yang tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran maupun Sunnah. Selain itu, qiyas juga digunakan dalam menetapkan hukum terhadap perkara baru yang memiliki kesamaan ilat atau alasan hukum dengan perkara yang sudah ada hukumnya. Nah, dalam konteks kontemporer, beberapa ulama juga mempertimbangkan maslahah atau kemaslahatan umum dan urf atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat sebagai pelengkap dalam merumuskan hukum fikih jinayah selama tidak bertentangan dengan prinsip syariat. Selanjutnya, asas hukum pidana dalam Islam didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, kepastian hukum, dan juga kemaslahatan umat. Salah satu asas utamanya adalah asas legalitas, yang berarti tidak ada perbuatan yang dapat dihukum tanpa adanya dalil atau nas yang sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis. Selain itu, terdapat asas tanggung jawab pribadi, di mana seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan mereka sendiri, bukan perbuatan orang lain. Nah, asas keadilan juga sangat ditekankan dalam hukum pidana Islam, yang terlihat dari proporsionalitas antara perbuatan dan hukuman serta perlindungan terhadap hak-hak terdakwa dan korban. Hukum pidana Islam juga mengenal asas pemaafan, yaitu adanya ruang bagi korban atau wali korban untuk memberikan maaf, khususnya dalam perkara pidana kisos dan diyat, yang menunjukkan fleksibilitas dan nilai-nilai kemanusiaan dalam pelaksanaannya. Keseluruhan asas ini mencerminkan bahwa hukum pidana Islam bertujuan tidak hanya untuk menghukum, tetapi juga untuk mendidik, mencegah, dan menciptakan tatanan masyarakat yang adil dan harmonis. Audio Jungle.